Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok pengantar data science kelas SI 21A2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu 1 Dani Nugroho Wicaksono dengan NIM 21010156, 2 ada Tedo Anasta Rizky dengan NIM 2101010105. Dan 3 ada saya sendiri, Zain Adri Saputro dengan NIM 2101011087. Next. Pada video ini kami akan membahas rangkuman dari buku elektronik bab 11 yang berjudul pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data. Big Data adalah velocity di mana Big Data bertambah dengan sangat cepat atau mengalir dengan kecepatan yang tinggi. Dalam konteks Big Data, data yang demikian disebut stream. Stream di sistem untuk menangkap lalu mengumpulkan Big Data yang berupa stream harus mampu menangani pertambahan data dengan kecepatan tinggi tersebut. Jika data dibutuhkan untuk dianalisis secara dinamis atau waktu yang nyata, maka sistem itu juga harus disertai dengan fungsi untuk menganalisis data stream. Salah satu sumber Big Data yang menghasilkan aliran data dengan kecepatan tinggi adalah Twitter. Data stream berupa tweet yang ditangani dengan memanfaatkan library Spark Streaming. Selain itu, penanganan data stream juga dapat dilakukan dengan teknologi lain, yaitu Kafka dan Zookeeper. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Hadoop. Hadoop adalah framework untuk mengelola, memproses big data secara terdistribusi. Jaringan klaster Hadoop dapat terdiri dari puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan komputer komoditas yang biasa dinamakan node. Ada node yang berperan sebagai name node, ada yang sebagai data node, dan sebagainya. HDFS atau Hadoop Distributed File System adalah sistem file terdistribusi yang dirancang untuk jaringan komputer. Pada HDFS, sebuah file dipecah-pecah menjadi blok-blok yang berukuran sama, kecuali untuk blok yang terakhir. Name node bertugas untuk mengatur operasi-operasi seperti membuka, menutup, dan menamai kembali file atau directory pada sistem file. Secara berkala, name node menerima heartbeat dari setiap data node di cluster. Heartbeat merupakan sinyal yang dikirim secara rutin dari data node ke name node untuk menandakan bahwa data node masih hidup dan berfungsi dengan benar. Data node atau worker node bertanggung jawab untuk menjalankan perintah membaca dan menulis untuk file sistem Hadoop. Kita akan masuk ke Spark Streaming. Spark Streaming mengumpulkan dan mengolah data stream dengan pendekatan bounded processing. Jika fungsi untuk memproses batch pada stream kompleks dan membutuhkan waktu komputasi yang relatif lama, dapat terjadi delay pada pengumpulan data yang dapat menyebabkan adanya
data stream tidak tertangani atau terlewatkan. Namun dibutuhkan pengawasan saat pemrograman pengumpulan data dijalankan, karena delay dapat terus membesar dan menyebabkan timestamp tidak akurat. Dengan pendekatan ini, Kafka lebih akurat dalam menangkap data stream atau lebih menjamin bahwa seluruh aliran data yang masuk dapat ditangkap dan disimpan. Namun membutuhkan lebih banyak memori dibandingkan Spark Streaming. Pemrograman pengumpulan data dengan Kafka bisa dijalankan selama berhari-hari atau berbulan-bulan tanpa pengawasan. Untuk penjelasan Kafka bisa didengarkan lewat teman saya setelah ini. Untuk melanjutkan dari materi yang setelahnya, yaitu arsitektur sistem. Bagian saat sistem mengambil data dari Twitter, sistem mengambilnya dengan cara membuat batch data dengan ukuran yang bisa ditentukan sendiri oleh pengguna. Keluaran dari program berupa objek-objek RDD yang dilanjutkan dapat disimpan di HDFS atau sering juga disebut Hadoop Distributed File System. Perangkat lunak pengumpul data Twitter dengan Spark Streaming. Perangkat lunak yang dibangun digunakan untuk mengumpulkan data tweet dan menghitung trending topics atau topik yang sering dibicarakan. Di sini trending topics ditentukan dengan cara menghitung jumlah kata yang diawali dengan simbol hashtag pada setiap tweet pada interval waktu tertentu. Untuk melanjutkan materi yang selanjutnya adalah pengumpulan data Twitter dengan Kafka. Bagian pengumpulan data Twitter dengan Spark Streaming relatif mudah karena Spark sudah menyediakan library untuk mengubah data stream menjadi dstream. Namun jika library tidak tersedia, fungsi untuk mengubah data tersebut cukup kompleks. Pengumpulan data Twitter dengan Kafka dilakukan dengan membuat Twitter Stream API dan membuat Kafka Connect. Sedikit perbedaan antara Spark, Stream, dan Kafka. Bisa kita lihat untuk bagian Spark Streaming cocok untuk menganalisa data stream secara real time. Misalnya untuk mendapatkan tren dari waktu ke waktu. Namun dibutuhkan pengawasan saat program pengumpul data dijalankan, karena delay dapat terus membesar dan menyebabkan timestamp tidak akurat. Kafka memproses data stream dengan pendekatan unbounded processing. Dengan pendekatan ini, Kafka lebih akurat dalam menangkap data stream atau lebih menjamin bahwa seluruh aliran data yang masuk dapat ditangkap dan disimpan. Namun, membutuhkan lebih banyak memori untuk menyimpan data pada setiap topik dibandingkan dengan Spark Streaming. Untuk materi yang sudah kita sampaikan pada malam ini, mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada kurangnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.